Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh berkumpul bersama-sama untuk menghadap Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah pada hari Minggu karunia Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan lakukan dalam sepanjang musim hidup kita. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan bersama. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu. Tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari semua. Amin Tuhan. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kembali katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan bersama, kau ku sembah. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Oh haleluya, kau ku sembah.
Oh Tuhan, haleluya Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Saya persilakan Bu Agnes untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami yakin ini bukan satu kebetulan ya Tuhan, tapi Engkau sudah gerakkan kami, Roh Kudus sudah menggerakkan kami untuk hadir di tempat ini bersama-sama ya Tuhan. Untuk datang memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Percepat langkah mereka, tibakan dengan selamat. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Kau sudah tibakan hamba-Mu yang Kau siapkan untuk memberitakan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman yang akan disampaikan nanti boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jawaban atas doa semua doa-doa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus hadir di sini ya Tuhan. Berikan sukacita ya Tuhan dalam memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kebaktian hari ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan bersama. Berjalan bersama Dia. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku.
sertaku. Nyanyi bagi Yesus, oh nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Tak pernah kecewa, mengiring Yesus, amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa, buat selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta, kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati baiknya, dan menikmati firman-Nya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita ulang pujian ini dari awal. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati, dan
dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Saya persilahkan duduk Bapak Ibu. Kita mau persiapkan hati kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu pujian yang sebetulnya ini adalah lagu lama banget. Saya masih kecil, saya suka nyanyiin lagu ini. Kita mau nyanyikan bersama-sama. Sekalian Gus, mungkin kita mau belajar bersama-sama lagu ini ya. Yesus Mutiaraku judulnya. Hanya Tuhan yang tahu semua. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbunga, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang tahu mengampuni, walau dosa merah bagai kirmisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati, Yesus terang pelita, Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu pelayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbunga, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirmisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati, Yesus terang pelita hidupku, Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku,
terang pelita hidupku. Yesus terang pelita hidupku. Yesus mutiara sanubariku. Juru selamat permata hatiku. Pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu pelayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa dengan air mata. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Sekali lagi dengan air mata. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Saya persilakan Ibu Sandy bawa kita dalam doa firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh bernyanyi, memuji, membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan boleh disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, taat mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk dapat mengerti akan setiap taburan firman yang diberikan. Dan ajar kami bukan hanya menjadi pendengar akan firman, tapi kami juga boleh jadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Nemo Bahari. Haleluya, selamat pagi semua. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berikan senyum di kiri kanan kita yang belum disenyumin pagi hari ini. Katakan selamat pagi, kita bagikan kasih sukacita di rumah Tuhan. Saudara semua baik-baik Tuhan, diberkati Tuhan, amin. Dan pagi hari ini terima kasih buat Tuhan yang sudah pimpin kami, boleh kembali bersekutu dengan Bapak Ibu ya. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan belajar sama-sama di dalam, saya mengajak kita buka dalam Lukas 21 Bapak Ibu. Dan saya beri judul sesuai dengan tema yang sedang kita bahas di bulan ini tentang menjaga hati ya. Dan kita akan lihat bagaimana perintah Tuhan tentang menjaga hati ini dalam kaitannya dengan akhir zaman. Betapa ini hal yang penting yang Tuhan ingin kita perhatikan baik-baik. Lukas 21 kita akan baca sama-sama dari ayat yang ke-34 sampai 38. Mari kita baca dengan suara yang nyaring. Kalau kita mendengar suara kita sendiri, kita melatih diri kita untuk beriman dengan apa yang kita katakan ya. Ada kuasa di dalam pengucapan kita. Lukas 21 ayat 34 sampai 38 jika saudara sudah dapat. 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Terus sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Yang percaya firman katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat sebuah perintah dari Tuhan di dalam ayat-ayat ini, dalam konteks saat itu Yesus sedang membahas tentang akhir zaman. Dan kita lihat Tuhan Yesus sendiri berikan sebuah warning, sebuah peringatan, sebuah boleh dibilang nubuatan, saudaraku ya. Karena rupa-rupanya Tuhan tahu di akhir zaman banyak orang yang akan mengalami masalah karena tidak menjaga diri, tidak menjaga hati, sehingga they got into trouble. Ya. Mereka terbawa oleh apa yang memang Tuhan sudah nubuatkan. Tuhan sudah kasih tahu lebih dahulu sama kita bahwa at the end of times, things not gonna be better, saudara, ya kan. Bahwa pada akhir zaman hal-hal dalam dunia ini tidak akan jadi lebih baik. Bahwa dunia ini akan menuju ke kemerosotan, ya, menuju kepada kehancuran. Dan untuk itu makanya Tuhan memberitahu semenjak ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah warning kita supaya kita berjaga-jaga, supaya kita get ready, supaya kita bersiap-siap. Saya tahu Bapak Ibu kalau bicara soal akhir zaman, saya teringat beberapa waktu lalu saya ke Amerika, ya, jenguk JJ anak, dan juga sekalian kami merasa sudah waktunya untuk jenguk ya kekasih kita Om Broadland. Ya, Bapak Ibu Saudara tentu banyak yang kenal sama beliau, guru dari almarhum Bapak Gembala ya. Sudah berapa kali melayani di sini. Seperti saudara tahu, anak kami Josiah tinggal dan menemani Om Broadland di rumahnya selama di Amerika, dan satu hal yang saya selalu ingat dari nasihat beliau, sekarang hari-hari ini beliau sedang dalam kondisi yang menurun kesehatannya. Tapi puji Tuhan tadi pagi kami dapat kabar bagus bahwa kondisinya mulai membaik lagi, puji Tuhan ya. Tapi satu hal yang saya selalu ingat dari beliau, ya, dia selalu bilang begini, when the last time you hear people preach about the end of times, ya. Kapan terakhir kali pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan itu masih mengkhotbahkan bahwa kita itu harus berjaga-jaga untuk siap hadapi akhir zaman, saudara. Kenapa demikian? Karena memang rupa-rupanya beliau dan ya saya yakin juga hamba-hamba Tuhan yang senior-senior itu memperhatikan bahwa, maaf bukan mau menghakimi, tetapi khotbah kekinian itu terlalu fokus sama kekinian. Fokus sama yang zaman sekarang gitu, saudara, ya kan. Fokusnya itu sama apa yang sedang dialami, apa yang sedang dilihat, apa yang sedang kita di depan mata nih. Itu yang jadi fokus kebanyakan. Jadi lebih banyak mengajarkan tentang how you have to be a better person, ya kan, harus jadi orang yang positif dan sebagainya dan sebagainya. It's all about now, ya saudara ya. Ya bukan berarti firman Tuhan tidak menganggap itu penting. But dalam firman Tuhan sama seperti makanan jasmani kita, makanan rohani kita juga harus seimbang. Yang setuju katakan amin, saudara ya, harus seimbang. Gizinya harus seimbang, ya. Nggak boleh cuman itu aja yang kita makan, ya kan. Memang penting kita harus tahu bagaimana menghadapi situasi hari-hari ini, ya, keadaan zaman dan sekarang. Tetapi juga ada hal-hal di mana Tuhan sendiri sudah nubuatkan, Tuhan sendiri sudah sampaikan dalam firman-Nya. Kita juga harus memandang jauh ke depan. Kita harus selalu berjaga-jaga dalam mengingat bahwa, hey, hidup ini akan ada akhirnya, dunia ini akan ada akhirnya. There is a part in the Bible, ada bagian dalam firman Tuhan dari kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang kita harus ketahui bahwa anak Tuhan itu hidup di dalam kekinian, tetapi mereka selalu siap menghadapi hari esok. Bahkan siap menghadapi akhir zaman. Dan disinilah makanya penting bagi kita, dan mengapa juga di dalam baik Injil, dalam surat-surat, bahkan di dalam kitab perjanjian lama pun sudah dinubuatkan tentang yang namanya akhir zaman. Next slide, kita lihat
Ada sedikit sekilas dari pasal 21 ini saudara ya, saya memberikan latar belakang, background sedikit supaya kita bisa punya gambaran apa yang sedang Tuhan Yesus sampaikan di sini. Slide yang berikutnya kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus, kalau kita lihat ayat yang kelima, ya, orang-orang mengagumi yang namanya bait suci, orang-orang mengagumi yang namanya tempat ibadah orang Yahudi pada waktu itu yang begitu dibanggakan, begitu diagungkan, saudaraku. Begitu megahnya sampai bahkan diyakini menjadi salah satu dari bangunan yang paling megah di zaman kuno, dan mereka begitu membanggakan hal tersebut. Tetapi kita lihat Tuhan bilang, no, it's not gonna last. Ya, akan ada waktunya nanti tidak ada satu batu pun yang akan tinggal di atas batu yang lain, semua akan diruntuhkan. Wow, it's a shocking revelation, saudara ya. Ketika orang-orang yang terlalu berpikir tentang kekinian, tentang apa yang ada di depan mata, apa yang bisa dilihat oleh mata, apa yang bisa dikagumi, apa yang bisa dirasakan now, sekarang. Dan Tuhan menyatakan tentang bahwa semuanya itu akan hancur. Wow, orang-orang yang terlalu fokus sama kekinian itu pasti akan shock terapi, saudara. Ya kan, they're not ready, mereka nggak siap. Makanya Tuhan bilang, tidak akan ada satu batu ada di atas batu lain. Itu berarti hancur yang betul-betul hancur. Bukan cuma terbengkalai, bukan cuma ditinggalkan, tetapi betul-betul sampai boleh dibilang rata dengan tanah. Saking hancurnya. Dan tentunya itu membuat murid-murid, ini dicatat tidak hanya di Lukas, tapi juga di Matius dan di Markus juga sama mencatat hal ini. Mereka begitu kaget, saudara, terkejut dan kok bisa begitu? Well, makanya kalian mesti tahu. Dan juga kita lihat ayat-ayat selanjutnya, saya nggak punya waktu untuk membahas semuanya, saudara. Tapi basically singkat cerita, bencana alam akan terjadi, ya, gempa bumi. Well, kita tahu. Penyakit sampar, kelaparan, ayat 11 kita lihat tanda-tanda yang dahsyat dari langit, dan juga kamu akan dianiaya, gereja mengalami aniaya sampai hari ini. Itu menjadi satu hal yang nyata dan semuanya sudah dan masih sedang digenapi, saudara ya. Dan juga yang berikutnya kita lihat bahwa akan ada yang namanya orang dibenci oleh karena nama Tuhan, dan Yerusalem dikepung, dihancurkan. Tahun 70 Masehi itu sudah terjadi, sudah digenapi. Benar-benar menjadi satu peristiwa yang tidak pernah disangka, diduga oleh orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Tuhan sudah bilang dan itu memang terjadi, firman Tuhan ya dan amin. Sehingga mereka pun berkata bahwa wow, memang benar apa yang Tuhan sudah bilang. Dan apa yang masih sedang dan akan kita nantikan, saudara, ini semua sudah digenapi ya. Bait suci sudah dihancurkan, aniaya sudah terjadi, peperangan di mana-mana, ya, aniaya juga, kehancuran Yerusalem juga, walaupun sudah dibangun lagi, saudaraku. Tetapi masih ada tanda yang sedang kita nantikan. Next slide, yaitu tanda-tanda yang masih akan terjadi, yang masih saudara dan saya, Tuhan mau saudara dan saya selalu menanti-nantikannya, selalu menjaga diri kita untuk siap bila yang berikut ini. Next slide kita lihat, bila yang berikut ini akan terjadi. Yaitu yang pertama ada tanda-tanda di langit. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Jadi tanda-tanda di langit, tanda-tanda di bumi, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Anxiety, saudara, ya kan, punya masalah dengan rasa takut, punya masalah dengan rasa ketakutan yang berlebihan, nggak tahu apa yang ditakutin, tetapi banyak orang ngalamin yang seperti itu. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini masih kita nantikan, masih menjadi tanda-tanda yang akan digenapi. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Satu lagi tanda yang tentunya saudara dan saya belum saksikan, belum lihat, dan itu semua masih sedang dinantikan oleh anak Tuhan, oleh umat Tuhan yang percaya. Ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi umat Tuhan kapanpun, di masa manapun, selama tanda-tanda ini belum digenapi, belum dinyatakan, mereka harus tetap menanti-nantikan, harus tetap memandang ke atas, mengangkat kepala, menantikan akan penyelamatan yang daripada Tuhan. Sudah 2000 tahun, Pak Pendeta. Yes. Tetap setiap generasi harus menanti-nantikan itu. Makanya ayat
Yang ke-29, Yesus tambahkan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Pohon itu seringkali menjadi lambang dari orang umat Tuhan. Saudaraku, ya, umat Tuhan disamakan dengan pokok anggur, kita disamakan dengan tamannya Tuhan, kita disamakan dengan pohon-pohonnya Tuhan, pokok zaitunnya Tuhan. Apabila kamu melihat pohon-pohon sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Generasi yang mana? Tuhan nggak bilang generasi yang mana. Generasi yang mana? Generasi yang terakhir. Generasi pohon yang akan menjadi tanda bahwa musim sudah berubah. Dan siapa generasi yang terakhir ini, saudara? Ya, semua generasi umat Tuhan harus menyadari, harus merasa dirinya adalah generasi terakhir. Why? Because Tuhan tidak akan kasih tahu kapan dia datang. Ketika ditanya saja, Yesus bilang, saya tidak tahu, Bapa yang tahu. Jadi, fokusnya jangan kamu tanya kapan, fokusnya apakah kamu siap. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Jadi, orang banyak mau berdebat, mau meramal tentang kedatangan Tuhan dan sebagainya. That's not the point, saudara. Ya kan, kita bukan mau menunjukkan tanggalnya kapan, tahunnya kapan, dan seterusnya. Tuhan nggak pernah mau kita bicara soal masa dan ketika, itu urusannya Bapa di surga. Yesus saja nggak tahu, anak manusia aja nggak tahu, katanya, saudara. Ya kan, ngapain kita mau pura-pura atau mau coba-coba sok tahu, saudara. Ya, sudahlah. Give it to God. The mystery, it's God's prerogatifnya Tuhan. Dan tugas kita adalah selalu bersiap sedia untuk menjadi the last generation, angkatan yang terakhir, angkatan yang tidak berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang apa yang Tuhan bilang tidak mungkin tidak digenapi. Well, dia sudah bilang bait suci akan dihancurkan, terjadi. Yerusalem dihancurkan, dikepung musuh, terjadi. Saudaraku, sudah terlalu banyak nubuatan dalam Alkitab itu sudah terjadi, cukup bukti untuk percaya bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi, tidak akan berlalu. Nah, kembali, next slide. Kita lihat sekarang ini yang menjadi fokus kita. Nah, Tuhan mau jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Next slide bisa ditampilkan. Sudah di sini mengapa kita harus jaga hati? Karena ini semua pasti akan terjadi, dan ingat, semua akan mengalami. Ayat 35 katakan, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Semua artinya apa, Bapak Ibu? Semua. Tanpa terkecuali. Jangan bilang, oh anak Tuhan gak akan mengalami. No. Tuhan gak bilang seperti itu. Semua penduduk di bumi harus menghadapi tanda-tanda tersebut. Emangnya kalau gempa terjadi, rumah saudara nggak gempa? Yang sekeliling goyang semua? No, rumah kita juga gempa, saudara. Ya kan? Emang kalau banjir, daerah kita kena banjir, rumah kita tiba-tiba sendirian kering gitu, saudara? No, ya kena juga, istilahnya seperti itu. Cuman yang Tuhan mau, walaupun kita mengalami seperti itu, kita harus siap menjaga hati, jaga diri. Hati itu selalu dalam Alkitab, it speak about the whole being, ya saudara ya. Jadi bukan cuma bicara soal emosi kita, perasaan kita, ya kan. Zaman sekarang banyak orang main hati, pakai perasaan semuanya, saudara. Ya kan, bukan cuma masalah soal our feeling, ya saudara, bagaimana keinginan, kehendak dan sebagainya. But it's the whole being, a whole person, ya. Dalam Alkitab itu kalau sudah bicara soal hati itu bicara tentang siapa kita yang sesungguhnya, yang bukan cuma dilihat oleh orang, ya kan? Yang bukan cuma kelihatan saja. Saudara semua sekarang bisa melihat, saudara bisa lihat saya bisa lihat saudara, kita bisa lihat masing-masing. Ini cuma yang kelihatan, tetapi tentunya seperti kata pepatah, dalamnya hati kita masing-masing ya cuma kita yang tahu, dan cuma Tuhan yang tahu, Roh Allah tahu hati Tuhan, dan Roh Allah tahu hati kita. Jadi it speak about our true self, ya pribadi kita yang sesungguhnya. Dan ini yang Tuhan mau kita fokus. Karena memang saudara, kenapa saya rasa Ibu Gembala digerakkan Roh Kudus untuk berikan kepada kita tema tentang jaga hati ini. Karena sebagaimanapun seorang hamba Tuhan sudah
Diberi hikmat, diberikan karunia, saudaraku ya, diurapi, menjadi gembala sudah sekian puluh tahun seperti ibu gembala, saudaraku ya kan. Tetapi namanya manusia itu tidak bisa menilai mungkin di depan mata everything is fine, saudaraku ya kan. Well, kita semua bisa menampilkan itu dengan sangat baik biasanya manusia. But, kembali lagi kita tahu firman Tuhan dengan jelas katakan, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, tapi Tuhan lihat. Lihat apa saudara? Hati. Tuhan tidak menilai kita dari apa yang manusia nilai tentang kita. Tuhan tidak memandang kita seperti manusia memandang kita. Tuhan yang dilihat sama Tuhan jauh sampai ke dalam lubuk hati kita. Karena memang Alkitab menunjukkan disitulah akar masalahnya kita sebenarnya. Kita tuh sebenarnya gak punya masalah dengan hal-hal yang di luar. Sebagai hal yang paling bermasalah itu ya hati manusia. Makanya gak heran Yeremia berkata hati itu licik melebihi segala sesuatu. Saudara. Siapa yang bisa menduga? Saudara. Sebabnya hati kita itu benar-benar perlu dijaga. Bahkan saking liciknya hati bisa menipu diri kita sendiri. Bisa menipu pikiran kita. Ya. Kalau kita nggak jaga hati, saudara, antar hati dengan pikiran bisa nggak connect. Pikiran berpikir kita melakukan yang benar, melakukan yang baik. Ya, kalau kita nggak menjaga hati kita pun juga seolah-olah menyetujui. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, kita minta Tuhan yang singkapkan isi hati kita. Makanya ada ayat katakan, gak heran selidiki aku ya Tuhan. Kenalah hatiku dan batinku. Karena pemazmur yang menulis ayat itu pun juga tahu bahwa dia sendiri juga gak bisa percaya sama hatinya sendiri. Dia perlu Tuhan sendiri yang tunjukkan apa yang ada di balik hati kita. Makanya Tuhan bilang, jaga dirimu supaya jangan hatimu itu syarat. Penuh dengan hal-hal yang kalau terjemahan Indonesia katakan pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi. Dan kalau kita lihat dalam bahasa aslinya menarik sekali saudara, ini berkaitan dengan orang yang mabuk. Ya, orang mabuk. Jadi biasanya kata orang sih, saya nggak pernah mabuk. Kata orang kalau mabuk itu biasanya penyakitnya berikutnya adalah hangover ya, yaitu kepalanya pening, sakit kepala gitu ya kan, itu paginya biasanya seperti itu ya kan, karena mabuk. Dan ini yang Tuhan mau bilang, jangan sampai kamu itu di hati, ini bicara soal hati, bukan hanya bicara soal secara lahirnya mabuk beneran saudaraku ya kan, bukan, tetapi hati kita itu seperti orang yang udah dilanda ya kecanduan oleh hal-hal yang mengikat kita sehingga tanpa sadar kita berpikir kita fine-fine aja, tetapi kita sudah dipenuhi, sudah syarat dengan seperti orang yang mabuk. Sakit kepala, kemabukan, akan kekhawatiran akan hal-hal duniawi. Padahal Tuhan mau bilang semua yang ada di dunia ini akan lalu. Ada amin saudara? Ini baru ayat sebelumnya. Langit dan bumi akan lalu. Tapi kalau kita nggak jaga hati, kita terlalu fokus sama semua hal yang akan lalu ini. Tanpa sadar. Ya. Kalau kita nggak jaga diri, nggak jaga hati. Fokus kita hanya tentang hal-hal yang akan lalu. Dan ciri-cirinya menarik, makanya saya percaya ini nggak kebetulan Tuhan kasih ilustrasinya seperti orang yang mabuk. Ya. Sakit kepala. Saudara, kalau ini tanda, saya yakin ini maksud Tuhan tuh tanda kita kalau kita udah terlalu dipenuhi dengan hal-hal yang kekhawatiran akan hal duniawi ini. Kalau kita terlalu khawatir sama masalah-masalah yang sedang kita alami, biasanya kalau sudah kita mumet, kita bilangnya apa saudara? Pusing. Betul ya? Pusing. Duh, pusing. Mikirinnya tapi pusing banget gitu ya kan setiap masalah kita. Terus biasanya orang kalau sudah kayak gitu, ini saya bicara psikologis saja saudara, saya bicara secara ilmu kejiwaan saja. Orang kalau udah pusing, mumet, pasti cari pelarian, ya kan? Pasti cari
outlet, let out, gitu. Mengeluarkan semua atau melarikan diri dari apa yang pusing supaya dia lupa. Gitu. Dan biasanya orang kalau sudah seperti itu larinya ya digambarkan ke dalam minum-minuman, alkohol. Sehingga mereka jadi mabuk. Kenapa orang terikat dengan alkohol? Kenapa orang nggak bisa lepas dengan seperti itu? Karena bukan masalah alkohol, tapi masalah it's a escape, saudara, kan pelarian dari masalah yang sesungguhnya. Masalahnya sih sebenarnya bukan alkohol yang kemabukan, tapi dia mau melarikan dari apa? Dari kekhawatirannya, terlalu mikirinnya, terlalu menganggap hal itu penting banget sampai dipikirin, sampai pusing kepala, dan akhirnya gara-gara pusing ambil jalan yang membuat kita malah jadi tambah parah situasinya. Dan ini Tuhan bilang, jaga hatimu, jangan sampai seperti itu. Bukan kita nggak mikirin situasi yang kita alami, saya yakin juga itu saudaraku ya. Tapi ini yang Tuhan mau kita ingat bahwa, Matius 6, saya yakin kita semua hafal bukan? Matius 6 ayat 33. Jangan kamu khawatir, tapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Tambah dipikirin, tambah pusing. Nah makanya disitulah Tuhan bilang jangan Tapi Tuhan kalau nggak dipikir nanti bagaimana? Jangan khawatir. There is a point, ada satu titik di mana ketika kita sudah menghadapi hidup ini dan kita tahu bahwa, aduh, kok mentok ya? Aduh, kok sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya? Mau bagaimana lagi? Dan di titik seperti itu, kalau kita tetap maksa, saudara, kan mikirin dan sebagainya, itu akan membuat kepala pusing. Di titik seperti itu, kita harusnya belajar berserah dan percaya sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara kasih ya. Nggak usah dipikirin lagi. Nggak usah sampai ngotot ya saudara ya kan. Learn to let go and let God, istilahnya gitu ya kan. Izinkan Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bekerja. Dan ingat, apapun yang kita pikirin kalau itu bersangkut paut dengan hal-hal yang ada di dunia ini, semuanya akan lalu. Ada amin, saudara? Mungkin seminggu depan juga udah gak kita pikirin lagi. Betul apa betul? Masalah kita hari ini yang begitu, kayak banget. Nanti kita tunggu bulan depan. Setelah 1 bulan, kenapa saya sudah gak terlalu pusing lagi ya? Ternyata fine-fine aja, hidup jalan terus. Dunia tetap berputar ya kan, semua juga berjalan dengan baik. Kenapa seolah-olah kalau itu nggak kita dapatkan, wah kayaknya hidup ini akan, no, pada akhirnya atau juga kita lihat, iya ya lewat-lewat juga, everything will pass, gitu ya kan, semuanya juga berlalu. Ya makanya firman Tuhan bilang, sudah dikasih Tuhan, jangan biarkan hati kita syarat dengan hal yang seperti itu. Sehingga sampai-sampai kita lupa bahwa life is not about things, saudara, ya kan, hidup ini bukan tentang hal-hal yang ada di dalam dunia. Dan Tuhan mau peringatkan baik-baik. Kenapa? Karena ini kalau Tuhan nggak anggap penting, nggak mungkin dia akan warning, nggak mungkin dia akan kasih kita peringatan. Karena memang dia tahu bahwa umat Tuhan bisa, mungkin, atau mungkin banyak saudara, ya kan, kita punya masalah dengan yang seperti itu. Kita terlalu khawatir. Saya percaya saudara semua pagi hari ini datang bukan membawa kekhawatiran saudara, tapi saudara bawa iman saudara sama Tuhan. Ya kan, kita tidak bawa masalah kita sama Tuhan, kita percaya Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Amin. Kalaupun kita datang dengan masalah, taruh di kaki Tuhan, tinggalkan, keluar dari tempat ini, percaya Tuhan yang akan ambil alih semuanya. Tuhan yang akan take care of your life. Amin. Tapi mari kita jaga hati kita. Dan bagaimana cara kita menjaga hati kita dari semua hal ini? Next point kita lihat, Yesus memberikan teladan. Ini yang saya menarik, saudara ya. Makanya ayat yang ke-36 gak heran. Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah senantiasa sambil apa saudara? Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil doa. Gak tahu berapa banyak di antara saudara yang rajin ikut doa di tempat ini. Hari Selasa ada doa, Zoom, ya kan? Dan juga ada Biston biasanya ya, kalau nggak salah di sini Om ya, sebelum ibadah ada Biston juga. Saudara, Tuhan sudah kasih kita outletnya. Daripada lari kepada hal-hal yang membuat kita jadi tambah runyam, maka tadi dibilang seperti jerat, saudara, ya kan? Karena kalau udah kejerat itu udah susah lepasnya. Dan Tuhan gak mau kita terjerat.
Tuhan mau kita lepas dari itu semua. Bukan berarti nggak ada, cuman nggak akan mengikat kita, nggak akan menjerat kita kalau kita tahu jalan keluarnya, dan jalan keluarnya adalah berdoa. Berdoa. So simple, so terlalu sederhana mungkin, makanya sampai orang nggak yakin, nggak percaya bahwa does prayer really works? Apakah doa itu benar-benar bekerja? Apakah doa itu makes difference? Apakah berdoa itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah? Bisa membuat hidup akan jadi lebih baik, situasi akan lebih baik. Makanya Tuhan kasih teladan kepada kita. Kamu berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Kalau terjerat, supaya nggak terjerat, maka kita harus bisa luput, bisa keluar lepas dari ikatan jeratan kekhawatiran dan ketakutan. Caranya adalah berdoa. Bawa semua ketakutan, kekhawatiran kita seperti Tuhan Yesus. Dia bawa semuanya di Getsemani, dia bawa ketakutannya di Bukit Zaitun, Taman Getsemani yang menjadi tempat kesukaannya Tuhan. Tempat Tuhan nongkrong. Dia selalu lebih suka tinggal di sana daripada di dalam Yerusalem. Makanya dibilang di situ, kalau siang hari dia mengajar di Bait Allah, tapi malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Khususnya di Taman Getsemani. Makanya Yudas ketika dia mau menyalahkan Yesus, dia tahu, oh Yesus saya tahu di mana sekarang. Kalau malam-malam ini cuma satu tempat, jadi tempat tinggalnya Yesus. Saudara, Yesus nggak pernah bermalam di Yerusalem. Dia selalu bermalam di luar Yerusalem. Dan Yudas tahu betul, Yesus kalau mau cari Yesus ada di mana? Dia ada di Getsemani. Kenapa? Karena memang di sanalah dia senang berdoa. Menjadi tempat kesukaannya. Dan mari coba kita lihat. Ini ayat ini menarik sekali. Kenapa menurut saya kok ini ditaruh di sini? Ayat 37-38. Kenapa dia sudah membahas tentang akhir zaman dan memberikan warning untuk jaga hati dan memberikan sebuah pesan untuk kita berjaga dalam doa. Lantas kita lihat di situ dicatat oleh Lukas, Yesus kalau siang dari pagi sampai siang dia ngajar firman. Tapi begitu sore dia keluar dan dia akan tinggal di Getsemani. Dia tinggal di Bukit Zaitun. Karena dia mau jadikan teladan buat kita, saudara. Dan ingat baik-baik, Tuhan Yesus tahu hari-hari ini Lukas 21 ini termasuk 1 minggu terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus. Yesus tahu sebentar lagi dia akan hadapi maut. Dia akan secara manusia kehidupannya akan berakhir. Nah kalau saudara dan saya jadi Tuhan Yesus, seandainya gitu saudara ya, kira-kira kita tahu bahwa bentar lagi nih, udah waktunya tiba, apa yang akan kita lakukan? Saya yakin kita akan lakukan hal yang kita anggap paling penting. Saudara setuju sama saya? Ya, karena waktu sudah terbatas. Sudah tahu, saya akan lakukan hal yang saya rasa ini paling penting dari semua hal yang saya bisa lakukan. Saya bisa habiskan waktu saya untuk saya kerjakan di hari-hari terakhir. What will I do? The most important thing. Dan kita lihat di sini, Yesus melakukan hal-hal yang terakhir di hari-hari terakhir hidupnya. 2 hal. Dia mengajar dan dia berdoa. Ada amin saudara? Mengajar dan berdoa. Dan saya perhatikan saudara ya, hamba-hamba Tuhan senior. Hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Ya bukan hanya karena saya hamba Tuhan, tapi juga sebagai teladan ya saudara ya, para pendahulu-pendahulu kita juga harus jadikan mereka sebagai teladan. At the end of their life, gak pernah bosan melakukan 2 hal tersebut. Doa, belajar firman. Doa, ngajar firman. Doa dan firman. Doa dan firman. Kayak pikir, apa nggak ada hal yang lebih penting bisa dilakukan daripada itu? Apa nggak ada hal-hal yang lebih perlu dikerjain ya, di hari-hari terakhir? Tapi saya yakin semakin kita dalam di dalam Tuhan, semakin kita mature, dewasa di dalam Tuhan. Semakin kita menyadari what's more important, saudara, kan mana sih hal-hal yang lebih penting daripada segala-galanya. Yang setuju katakan amin, saudara, kan. Mikirin ini, mikirin itu, urusin ini, urusin itu. Selama kita masih hidup di dunia ini dan kita masih belum benar-benar mengenal Tuhan dan belum benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, banyak hal yang akan jadi prioritas dalam hidup.
Selain daripada doa dan firman. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti mana hal yang paling penting, yang punya signifikan secara kekekalan, saudara, eternal significance, saudara, ya kan? Hal-hal yang akan berarti, yang akan membawa sampai kepada kekekalan. Bukan cuma di dalam langit bumi yang akan berlalu ini. Maka kita akan mencari bahwa ternyata firman dan doa itu dua hal yang paling penting. Haleluya. Dan saya harap ini boleh jadi rema buat kita semua pada pagi hari ini. Makin kita mengiring Tuhan, makin kita maju di dalam Tuhan. Makin kita akan menyadari apa yang Tuhan anggap penting, itulah yang terpenting. Tapi apa yang tidak dianggap penting sama Tuhan, pada akhirnya kita menemukan ternyata memang benar tidak terlalu penting. Ini satu rema yang makin hari makin seperti Tuhan tunjukkan sama saya. Dalam dunia ini ada terlalu banyak hal yang kita anggap penting, tapi ternyata di mata Tuhan gak penting. Masalahnya sebaliknya juga sama. Ada banyak hal yang Tuhan anggap penting, tapi ternyata tidak kita anggap penting. Duh. Dan itu semakin membuat saya, waduh Tuhan. Gimana ya kalau kita itu jadi anak Tuhan tapi nggak benar-benar mementingkan apa yang Tuhan pentingkan gitu saudara ya. Akhirnya kita lebih pentingkan apa yang kita sendiri anggap penting. Padahal kalau kita tahu apa artinya menjadi pengikut Tuhan, apa artinya jadi anak Tuhan, jadi murid Tuhan. Makin kita mau jadi seperti dia, makin kita akan memahami hatinya dan makin kita akan memandang segala sesuatu seperti dia. Pandang segala sesuatu. Salah satunya adalah kita akan semakin mementingkan apa yang Tuhan pentingkan. Yang setuju katakan amin, saudara ya kan. Sama lah kalau seperti saya sama Helga, saudara ya kan. Hidup sama dia, menjalin hubungan sama dia, membangun rumah tangga pernikahan, ya saudara menghabiskan hidup sama dia. Kalau kita mengasihi seseorang, kalau kita benar-benar menganggap dia orang yang penting dalam kehidupan kita, pasti hal-hal yang dia anggap penting akan menjadi hal yang penting juga buat kita. Mungkin dulu sebelum saya kenal Helga, saya nggak terlalu peduli dengan apa yang dianggap penting. Ya kan? Banyak hal yang dianggap penting nggak penting buat saya. Tapi semakin saya mengenal dia, ya saya harus care sama apa yang dianggap penting. Karena itu penting bagi dia, ya kan? Dan itu pun saya juga anggap, oke kalau gitu hal ini juga penting buat saya. Karena pasangan saya anggap hal itu penting. Demikian juga dengan Tuhan, bukan? Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengasihi dia, semakin kita kenal sama dia. Kita seharusnya harus semakin anggap apa yang Tuhan anggap penting, itu penting bagi kita. Amin, 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 sudah kasih Tuhan. Dan apa yang Tuhan anggap, udah itu gak penting. Hei Marta. Mohon maaf yang namanya Marta di sini. Hei Marta, kamu menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Tapi satu hal yang penting dan Maria sudah memilih yang terpenting. Duduk di kaki Tuhan. Ada amin, sudah dikasih Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Saya yakin duduk tuh bukan cuma dia mendengar, tapi juga bisa tentang berdoa di sama Tuhan. Ini yang paling penting Marta. Bukannya melayani orang itu penting. Penting. Iya. There's time for that. But the most important thing, jangan sampai yang paling penting nggak dilakukan gara-gara hal-hal yang penting lainnya. Artinya ya, Tuhan mau kita benar-benar bisa membedakan mana yang paling penting di mata dia. Dan itu sebabnya mengapa sudah kasih Tuhan. Saya secara pribadi, saya merasa Tuhan, ya deh, saya mau belajar menganggap apa yang Tuhan anggap penting itu penting. Dan apa yang saya anggap penting yang tapi ternyata di mata Tuhan nggak terlalu penting, saya mau belajar. Iya deh Tuhan, oke. Saya mau nomor 2 kan, nomor 3 kan, nomor sekian kan. Oke, saya harus relakan, saya harus korbankan dan saya mau mengikut sama cara berpikir Tuhan. Mengikut sama tata nilainya Tuhan, mengikut sama cara Tuhan memandang segala sesuatu. Karena saya tahu pada akhirnya saudaraku yang benar-benar membawa arti dalam hidup ini. Seberapapun yang Tuhan percayakan sama kita saudaraku ya kan. Adalah kita melakukan hal-hal yang berdampak kekekalan. Gak cuma sekedar kita kerjakan di dalam dunia ini, tapi kemudian setelah kita
Waktu kita habis, saudaraku, akhirnya toh semua juga berantakan. Ya kan, udah hilang, gak ada bekasnya, semuanya habis. Membangun kerajaan kekaisaran, wah berapa banyak kerajaan kekaisaran dalam sejarah dunia toh. Habis semuanya. Ya kan? Berapa banyak energi, berapa banyak daya, berapa banyak resource dihabiskan. Ketika zaman berlalu, lewat semuanya. Tapi apa yang kita lakukan buat Tuhan tidak akan lalu. Upahmu besar di sorga, kata Tuhan Yesus. Ada amin, saudara dikasih Tuhan. Mari jadi anak Tuhan yang mementingkan apa yang memang benar-benar penting. Makanya firman dan berdoa. Doa itu yang bagaimana? Nah ini saudara, saya percaya bagaimana cara kita jaga hati kita. Di dalam doa adalah seperti doanya seperti doanya Daud. Mari kita buka Mazmur 139. Ini tentunya saudara, saya tahu ini mungkin salah satu Mazmur yang mungkin sudah cukup dikenal. Dan ada satu ayat yang sering kita nyanyikan. Saudara, ya. Saya coba aja kita lihat ayat yang ke-23. Mazmur 139 ayat 23. Masih mau baca firman semua, amin? Yuk kita baca sama-sama. Ayat 23 dan 24. 2, 3. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Terus lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wow. Sebuah doa Mazmur Daud ayat pertama kita lihat. Ayat yang pertama juga sama. Jadi Mazmur ini dimulai dengan poin yang sama. Ayat pertama katakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Search me, oh God. Seperti orang sedang mencari sesuatu. Dan teliti, saudaraku, ya kan, dibongkar, dibuka semua, diperhatikan, dilihat baik-baik. Seperti kita pakai lampu senter, saudara, di tempat yang gelap kita mencari sesuatu. Daud bilang, Tuhan Engkau kenal aku, Engkau menyelidiki aku. Dan dia tutup kemudian, Tuhan kenallah aku, selidikilah hatiku. Bahkan uji hatiku. Hati diuji. Minta supaya Tuhan tes hati kita. Minta supaya Tuhan, ya ini kalau kita baca Mazmur 139, ini doa di hadapan Tuhan yang maha tahu, saudara, ya kan? Tuhan yang maha tahu, omniscient, maha tahu semuanya. Tuhan Engkau maha tahu. Kalau kita baca ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk, berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa aku. Ketika aku berjalan, berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku, Engkau menaruh tanganmu, dan seterusnya. Pokoknya Tuhan serba tahu tentang segala sesuatu. Nggak ada yang tersembunyi. Tapi masalahnya, kita yang tidak serba tahu dan tidak serba mengerti segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang ada dalam hati kita sendiri. Makanya Daud bilang, Tuhan, search me. Selidiki aku. Dan bagaimana kita lakukannya? Dalam doa. Makanya di Getsemani kita lihat Yesus saja mengungkapkan isi hatinya yang terdalam bahwa ternyata dia pun takut. Dia singkapkan, teman, Bapa jika boleh lakukanlah semua. Begitu ketakutan sampai keringatnya seperti tetesan darah, saudaraku. And it's searching deep in our heart. Kita benar-benar, Tuhan, singkapkan yang tersembunyi dalam hatiku. Tunjukkan Tuhan. Karena selama ini biasanya kita hidup, we think ourselves is baik-baik aja. Everything is fine. Tapi Daud tahu bahwa seperti saya tadi bilang, seperti firman Tuhan bilang, hati itu begitu licik. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang kita pikir itu baik, padahal di dalam hati kita, ketika kita selidiki baik-baik, wow, ternyata di balik motivasi kenapa kita melakukan yang kita lakukan. Ada maksud-maksud yang sangat egois sebenarnya, saudara-saudara, ya kan. Mungkin di mata orang-orang, wah ini orang yang baik sekali dan sebagainya, saudara, ya kan. Tapi ketika kita
Periksa hati sendiri. It's a different story ya. Apa saudara pernah ngalamin seperti itu? Apa cuma saya aja yang ngalamin? Ya kan saudara ya kan. Kadang-kadang kita bisa menampilkan, wow orangnya baik ya kan, murah hati, senyum dan sebagainya. Well bener gak gitu dalam hati kita tuh seperti itu? Dan cuma Tuhan yang tahu. Bahkan kita sendiri pun kadang-kadang gak tahu bahwa kita seperti itu. Makanya kita butuh Tuhan yang search me, O Lord. Bagi center, perhatikan hati kita yang terdalam. Dan uji Tuhan. Tes hati saya Tuhan. Tunjukkan sama saya. Supaya apa? Firman Tuhan bilang, supaya aku benar-benar tidak serong tapi hidup mengikuti jalan yang kekal. Seperti saya bilang tadi saudara. We do the eternal significance in our life. Melakukan hal-hal yang mengandung dampak kekekalan dalam hidup ini. Karena kalau kita tertipu oleh hati kita sendiri, hati kita menipu diri sendiri saudara ya kan. Kita akan berpikir kita melakukan sesuatu yang akan berdampak kekal dalam yang jalan kebenaran, tapi ternyata kita sudah off the course, sudah keluar dari jalur. Gara-gara kita ditipu oleh hati sendiri. Maka dari saudara ini sebuah doa yang saya rasa sangat penting untuk kita doakan setiap hari. Tuhan, search me. Lihat hatiku Tuhan. Benar gak aku ini ada di dalam Engkau? Benar gak aku ini lurus di dalam Engkau? Mungkin orang lain bilang iya, but they don't know. Tapi Tuhan yang maha tahu. Ada amin saudara dikasih Tuhan. Tuhan yang benar-benar tahu siapa kita yang terdalam ini. Dan itu sesuatu yang saya yakin saudara harus menjadi sebuah check up ya, regular. Continue. Hati kita itu harus selalu kita minta Tuhan. Bicara lagi, selidiki lagi hatiku Tuhan. Tunjukkan lagi Tuhan, ada enggak hal-hal yang aku lakukan yang kupikir hal yang sebenarnya kupikir benar tapi ternyata itu di luar kehendakmu, di luar daripada jalan kebenaran. Dan kenalah pikiran-pikiranku. Dan itulah cara kita sudah dikasih Tuhan. Untuk menjaga hati kita tetap murni. Dan yang menariknya, kalau kita jaga hati seperti itu, ada kekuatan dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Ada amin sudah dikasih Tuhan. Kembali kepada Lukas tadi. Berjagalah dalam doa supaya kamu kuat. Kalau sudah terjerat, bagaimana caranya bisa lepas dari jerat? Ya harus kuat. Lebih kuat dari jerat itu. Lebih kuat dari segala situasi yang sedang dialami. Dan rupa-rupanya orang yang berdoa dengan cara yang meminta Tuhan untuk selidiki hati kita. Dia akan punya kekuatan untuk lepas dari semua hal yang seperti itu. Bukan berarti lantas dia tidak mengalami hal seperti itu. Tidak, tetapi semua penduduk bumi akan alami. Tetapi orang-orang yang punya kekuatan karena mereka berdoa dan menjaga hati murni. Mereka akan mampu luput. Akan lepas dari setiap jerat yang seperti itu. Lepas dari setiap masalah yang akan mengikat semua orang. Lepas dari semua jerat yang akan menimpa seluruh penduduk ini. Setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, setiap pergumulan kita. Ada kekuatan yang dari Tuhan membuat kita bisa lepaskan semuanya itu. Ada amin sudah dikasih Tuhan. Kadang-kadang melepaskan itu berarti kita harus let it go. Ya, korbankan. Ya jangan terlalu begini, jadi orang tuh tangannya jangan terlalu begini terus, ya kan. Let it go. Mestinya ketika kita lahir kita begini jadinya semua, tapi setelah kita meninggal saya harap kita semua begini. Amin, 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 saudara. Ketika waktu kita pergi jangan begini juga. Mau dibawa kemana? Let it go. Amin. Dan kita sudah tahu bahwa ketika kita lepas, kita terima yang lebih baik di surga. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang Tuhan sudah sediakan jauh lebih baik lagi dari pagi kita. Puji nama Tuhan. Sudah diberkati semua pada pagi hari ini. Sebab itu mari kita jaga hati. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Tuhan. Katakan sekali lagi, seperti rusa yang haus akan sungai, seperti
sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan sama-sama, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Amin Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari katakan dari awal, seperti rusa yang biarlah ini menjadi kerinduan kita semua. Tidak ada yang lebih kita rindukan selain daripada Tuhan pagi hari ini. Hatiku tak tahan menunggu. Hanya Engkau yang bisa puaskan kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti. Yes. Basahi kami Tuhan, segarkan kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang melihat dan mengenal hatiku. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam
Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah ditaburi oleh firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dan ajar kami Bapa untuk memilih yang terpenting dalam kehidupan kami Tuhan, untuk apa yang bersifat kekekalan Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sekali lagi kita bersama-sama berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami sebentar mau memberikan persembahan syukur kami Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini Tuhan, sehingga boleh dikelola dengan baik oleh hamba-hamba-Mu untuk menunjang pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan syukur kita angkat pujian Allah itu baik. Sama-sama bangkit berdiri. Kita mau pulang dengan membawa setiap berkat Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Ku kagum akan Kau Allah yang layak
kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sebelum saya doa tutup, saya rindu mendoakan saudara. Bagi saudara yang masih membutuhkan doa secara pribadi, saya akan membuka altar call sesudah doa berkat saudara ya. Jadi saya akan berikan kesempatan bagi saudara yang ingin didoakan. Saudara yang mau pulang bisa langsung pulang setelah doa berkat. Yang masih membutuhkan didoakan, saya akan undang saudara boleh maju ke depan. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Bapa Sorgawi buat semua berkat-Mu dalam hidup kami. Segala ucapan syukur kami, segala rasa terima kasih, penyembahan, pemujian kami, kekaguman kami serahkan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan seluruh isi hati kami berikan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Karena Engkau yang mengenal isi hati kami yang terdalam. Dan biarlah Engkau menyatakan dalam diri kami Tuhan, apa-apa yang tersembunyi di mata kami. Sehingga kami bisa mengenal diri kami dengan lebih dalam lagi ya Tuhan. Dan kami boleh hidup benar, tulus di hadirat-Mu ya Tuhan. Sampai kepada kekekalan ya Bapa. Berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman, yang sudah memberikan persembahan korban pujian, pengagungan kepada Engkau. Berkatilah setiap doa dan harapan kami, kebutuhan dan keperluan kami, Engkau yang maha mengetahui ya Tuhan. Segala kerinduan yang terdalam di hati kami, Engkau yang maha mengerti ya Tuhan. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya ya Bapa. Biarlah sebentar kami pulang dengan membawa damai sejahtera yang Tuhan janjikan dari Bapa yang di surga. Dan berkat dan keselamatan, perlindungan, kuasa kesembuhan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga persekutuan, hadirat Tuhan, penghiburan yang kami butuhkan dalam pribadi Roh Kudus menyertai kami selama kami ada dalam dunia ini. Sampai kami berjumpa satu sama lain, bahkan sampai Maranatha Engkau datang kali yang kedua. Berkatilah kami Tuhan di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua terima berkat Tuhan dan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan yang